Pernahkah Anda merasa sendirian, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang memperhatikan? Apakah Anda rindu untuk memiliki komunitas yang membangun? Bergabunglah di dalam Care Group. Care Group adalah komunitas di mana Anda dapat memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling bertumbuh dalam kasih, firman, persekutuan, pelayanan, dan misi bersama. Dalam Care Group, Anda akan memiliki pemimpin Care Group dan Anda akan merasakan pertumbuhan rohani bersama. Mari bergabung dalam Care Group GI Hock Kim Tong, our home to grow as a family in Christ. Hubungi Gembala Lokasi atau PIC Care Group di lokasi GI Hock Kim Tong di mana Anda beribadah. We share, we care, we grow. Care Group kalau buat saya itu seperti makanan yang kelihatannya tidak enak, tapi sesudah dimakan ternyata kok enak. Seperti rawon gitu ya. Rawon itu kan warnanya hitam, jadi kalau dilihat, waduh, sepertinya nggak enak. Tapi sesudah dimakan, wow, kok suka dan mungkin menjadi makanan favorit kita semua juga gitu ya. Jadi Care Group tuh juga seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi seakan-akan kita tidak minat atau tidak memerlukannya atau nggak merasa itu sesuatu yang kita butuhkan, tapi sesudah kita masuk ke dalam, wow, ternyata ini adalah sesuatu yang saya butuhkan dan disitulah saya bisa bertumbuh di dalam tubuh Kristus ya, bersama saudara-saudara seiman yang lainnya juga. Kenapa saya ikut Care Group? Karena Care Group satu-satunya tempat yang kita bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Dan kenapa saya mau mengikuti Care Group? Karena Care Group di mana saat kita lemah, teman-teman kita saling mendukung kita, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Saya pertama sih saya nggak mau takut juga ikut atau ngapain gitu ya. Tapi sejak ikut saya ngerasa tiap minggu saya improve, learn more about God. So tahu sometimes kita ada question kenapa gini, tapi di Care Group Ibu Myung help kita banyak jelasin lebih mengenal Tuhan gitu. Iya. Dulu saya juga tidak begitu minat dengan ikutan Care Group, tapi sesudah saya ikut Care Group itu justru kalau kita nggak
ikut sekali atau 2 kali tuh ada sesuatu yang missing. Jadi value dan benefit care group itu semakin jelas semakin kita mengikutinya. Jadi care group itu sesuatu yang bukan hanya di mana tempat kita saling didoakan dan bisa sharing, tapi juga kita bisa menganalisa diri kita sendiri dari kehidupan rohani kita ya, apa yang kita perlu, apa tujuan kita di dunia ini gitu sebagai pengikut-pengikut Kristus. Khususnya dengan pelajaran-pelajaran yang kita diskusikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali memberikan challenge ya kepada kita untuk berpikir kenapa kita begini atau begitu dan apa yang kita perlu rubah. Jadi bukan hanya saja kita mendapatkan sesuatu spiritually, tapi kita juga ditegur juga gitu untuk hal-hal yang kita perlu perbaiki dalam hidup ini. Dan di samping itu juga kita sangat senang gitu kalau kita lihat teman-teman saudara-saudara seiman kita juga ikut bertumbuh ya. Jadi pertumbuhannya bukan hanya kita sendiri, buat kita sendiri saja, tapi juga buat orang lain. Kalau kita melihat saudara yang lain bertumbuh, kita juga ikut senang. Aku ikut care group karena kamu boleh belajar firman lebih tekun lagi, boleh sharing, banyak berkat. Kita seneng kalau sampai nggak ada karena sesuatu kita kehilangan. Jadi bisa sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan juga. Keuntungan kita ikut care group adalah yang perlu didukung dalam doa, kita bisa minta dukungan doa dalam lingkup yang kecil ini, saling mendoakan. Dan juga kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kalau kita di gereja kita kan cuma bisa mendengarkan satu pihak aja, si pendeta ngomong ke kita pengkhotbah dan kita cuma oh iya udah dasit, kita nggak bisa nanya ada apa, kita nggak bisa nanya setelah kebaktian selesai. Tapi kan kadang-kadang masing-masing sibuk, masing-masing juga mau ketemu teman, mau ini mau itu, banyak sekali urusannya. Tapi kalau di care group itu ada waktunya kita saling membahas bersama, terus kita juga bisa sama-sama ditanya apa yang kamu rasakan dari pembacaan dan firman Tuhan yang dibahas ini, terus kita share apa pengalaman kita semuanya, jadi bisa saling menguatkan. I joined care group because it keeps me in touch with everybody, so we are not isolated to ourselves. We have like a community, we could touch base with each other, especially during COVID. When we started during COVID, we were quarantined and lonely, so joining the care group kind of gave us like a sense of community that we could touch base on each other and keep in touch with each other's daily life. Even we see each other at church, it's different compared to when we talk to each other during care group. So that's why I joined care group and that's why I continue going. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut, saya himbau untuk mencoba dan dapat ikut menikmati juga persekutuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum mengikuti care group bisa mencari teman. Selain kita ke gereja, kita juga perlu persekutuan yang kecil-kecil seperti ini. Teman-teman kalau ada yang mau ikut, coba aja ikut gitu. Ikut sharing, kalau yang belum ikut sharing ayo join. Tuhan berkati. Ayo gabung ikut care group. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Apapun pergumulan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu menopang dan membukakan jalan keluar, serta rancangan damai sejahteranya dapat membuat kita tenang. Mari kita mulai dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Nats panggilan beribadah pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Mari kita membacakannya bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kebaktian doa ini, dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Biarlah pujian ini menjadi pegangan untuk kita menggantungkan hidup kita seperti apa yang pemazmur katakan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Musik saja. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur
memiliki Allah gunung batu tempat kami berlindung dan tempat menggantungkan hidup kami di saat kami dalam kesesakan dan menghadapi pergumulan hidup. Hanya Engkau yang mengerti akan jalan keluarnya, sebab Engkau yang merancangkan hidup dan hari depan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini Engkau masih memanggil kami untuk bersama saudara-saudara kami seiman untuk berdoa syafaat. Kiranya Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau menjawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Persiapkanlah secara khusus sehingga beliau dapat memaparkannya dengan jelas dan kami dapat mengerti serta kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, layakkan kami, dan ampuni jikalau ada dosa yang menghalangi akan berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat berkumpul pada malam hari ini, dan besok Saudara kita akan merayakan Thanksgiving bersama dengan keluarga Saudara mungkin atau dengan teman-teman Saudara. Dan Saudara, hari ini berkat firman Tuhan yang ingin saya bagikan Saudara tentang bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Saudara, firman Tuhan pembacaan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang 19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersyukur atas malam hari ini, dan kami mau serahkan ya Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Engkau. Mungkin kami ada yang lelah dalam seharian ini, bekerja dalam beberapa hari ini, dan kami mau berdoa Tuhan lewat firman-Mu, dan juga lewat kebaktian doa pada malam hari ini boleh meneguhkan, memberikan kami kekuatan yang baru untuk sepenuhnya kami berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari ada gagak, ya, burung gagak. Ya. Lalu dalam hidupnya, saudara, si burung gagak ini ya selalu merasa tidak puas dengan hidupnya. Ya, mungkin ada banyak hal gitu ya, dia melihat secara fisiknya, dia tidak puas dengan dirinya. Saudara, suatu waktu si burung gagak ini melihat-lihat ya, ada seekor angsa berbulu putih. Wah, cantik sekali ya. Dia lihat si angsa ini putih bersih ya. Lalu setelah dia lihat putih bersih, lalu dia lihat bulunya yang hitam. Dia merasa dirinya, wah, tidak seindah si angsa itu. Lalu saudara, si burung gagak ini samperin ke angsa putih ini dan berkata,
Angsa, angsa. Wah, kamu pasti adalah burung yang paling berbahagia di dunia ini. Kamu itu sangat putih bulunya, cantik sekali. Orang-orang pasti sangat menyukaimu. Lalu saudara si angsa jawab begini, iya sih, mulanya aku juga berpikir bahwa aku yang paling cantik. Sampai aku melihat ada burung kakatua yang bagus, warna-warnanya juga bagus sekali warnanya. Tidak hanya putih doang, ada banyak sekali warna-warnanya yang lebih cantik. Jadi aku pikir burung kakatuala adalah burung yang paling berbahagia di dunia ini. Oh, gitu ya, kata si gagak. Oke, kalau gitu aku coba mau lihat si burung kakatua. Akhirnya saudara si burung gagak ini terbang ya, melayang mencari burung kakatua yang sedang mencolok di jendela. Oh, saudara nggak di jendela ini ya. Nah, saudara dilihat si burung kakatua ini. Bagus sekali. Wah, bulunya merah, biru, kuning, putih. Wah, betul. Apa yang si angsa bilang itu benar loh. Burung kakatuanya itu lebih bagus dari si angsa. Wah, lalu akhirnya si burung kakak ini bilang sama si burung kakatua, bilangnya begini, burung kakatua, kamu pasti adalah burung yang paling berbahagia di dunia ini. Karena lihat, bulumu begitu bagus sekali warnanya. Lalu akhirnya si kakatua jawab begini, tidaklah, aku bukan yang paling cantik. Coba lihat tuh, ada satu lagi yang lebih bagus lagi. Siapa? Si burung kakatua bilang, burung merak. Bahasa Inggrisnya peacock. Dia lebih cantik daripada aku. Lihat tuh bulu-bulunya. Wah, begitu cantik sekali kalau lagi dibuka gitu ya sayapnya. Wah, itu udah kayak model, udah kayak jalan fashion show. Bagus sekali, cantik banget ya. Lalu si burung merak, masa sih? Aku belum pernah lihat si burung merak itu yang begitu cantik. Oke. Kalau gitu aku coba cari si burung merak ini. Nah, saudara, akhirnya si burung gagak ini terbang lagi ya. Cari si burung merak. Ketemu, saudara. Ketemu si burung gagak. Ternyata pas dilihat, saudara. Wah, betul-betul cantik sekali. Luar biasa. Saudara lihat aja di gambar berikut ini ya. Begitu luar biasa dengan apa namanya bulu-bulunya yang begitu wow sekali ya. Warna hijau. Ketika orang datang, pasti orang langsung foto-foto. Ya. Saya indah sekali. Nah, saudara, akhirnya si burung gagak ini bilang sama si burung merak ini, wah, luar biasa itu. Kamu punya bulu itu bagus sekali. Banyak orang suka pasti lihat tuh banyak orang-orang foto-foto dengan kamu. Lihat tuh banyak orang-orang tuh kamu foto masuk majalah dan segala macam. Hebat kamu ya. Kamu pasti adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Mana ada orang yang mau foto sama saya. Orang ngusir-ngusir saya. Karena saya jelek begini. Kamu pasti burung yang terindah di dunia. Sarah lihat apa jawaban merak. Si merak bilang ke gagak dengan nada yang sedih. Ya memang tadinya aku pikir bahwa aku adalah burung yang paling indah. Cuman nih gara-gara bulu yang indah begitu indah ini. Aku jadi susah kemana-mana. Harus di-maintain bulunya. Harus hati-hati banget kalau mau kemana-mana. Kalau nggak rontok, rusak, repot, sangat high maintenance. Aduh, kalau bisa ya, aku ngiri sebenarnya sama kamu, Gagak. Terus si Gagak kaget, loh kenapa? Kamu itu gampang, bisa pergi kemana-mana, bisa bebas terbang kemana-mana. Kalau aku kayak begini, susah. Lalu setelah itu si Gagak cuman geleng-geleng, saudara. Bapak Ibu Saudara, melalui ilustrasi ini, saudara hanya ilustrasi saja mengenai para burung-burung ya. Kita melihat dari contoh sederhana si burung-burung ini yang nggak pernah bersyukur atas keadaan dirinya. Dan akhirnya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang ini lebih baik gitu ya. Saudara, menariknya bahwa manusia ya kadang-kadang juga sering sekali kita sering juga membanding-bandingkan dengan orang lain, sering sekali tidak puas dengan keadaan dirinya, sering sekali juga tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Terkadang kita mungkin merasa, oh ada orang lebih bahagia, lebih cantik, lebih ganteng. Kalau saya seperti itu, saya lebih nyaman, lebih enak, saya pasti bisa bersyukur. Ada orang lebih hebat, dan lain-lainnya. Kita kadang-kadang sering merasa, manusia sering merasa rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Kita lupa kadang-kadang untuk bersyukur atas banyaknya berkat yang telah sebenarnya Tuhan berikan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Terkadang-kadang kita dibutakan akan hal itu. Tapi Bu, hari ini kita akan belajar dan melihat dari kisah di mana Tuhan Yesus, saudara, ya 10 orang kusta yang tadi sudah kita baca, saudara. Begitu menarik sekali, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang jalan ke satu desa, ya, dan ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, dia ketemu, saudara. Ada orang-orang kusta, ya. Orang-orang kusta, saudara, saudara tahu penyakit itu adalah penyakit yang berbahaya, ya. Kita mau tahu, saudara, penyakit kusta itu seperti apa? Saudara, penyakit kusta adalah penyakit kulit, ya. Begitu mengerikan sekali dan berbahaya. Dapat saudara, penyakit ini dapat merusak tubuh secara pelan-pelan. Mungkin ada yang di tangan, ada yang di dahi, ada yang di muka, ya lama-lama akhirnya menyeluruh semua, saudara. Dan akhirnya, saudara, penyakit ini, saudara, begitu berbahaya akan dapat berujung kepada kematian. Saudara, bayangin penyakit itu sangat menakutkan sekali bagi banyak orang. Dan terlebih lagi, saudara, penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular. Nah, saudara, kalau ngomong-ngomong soal menular, kita tahu COVID-19 ya, yang saudara mungkin 2 tahun lalu, mungkin ketika pada awal COVID, ketika banyak orang menyebar begitu cepat sekali. Wah, kita begitu ketakutan sekali, kita tidak mau sampai tertular dengan orang yang terkena COVID, bukan? Kita social distance, kita jaga-jaga, kita pakai masker, kita menjaga diri kita dengan begitu hati-hati, cuci tangan semua segala macam, karena kita apa? Takut kalau kita terkena penyakit itu. Dan itu akan membahayakan kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam zaman Tuhan Yesus pada saat itu, seseorang yang menderita penyakit kusta, saudara, itu juga bahaya ya. Dikatakan itu sangat menular sekali. Dan, saudara, mereka itu dikatakan sebagai orang yang dikatakan najis. Saudara, mereka yang terkena penyakit kusta ini, saudara, begitu menjadikan, saudara, karena mereka itu terputus dari komunitas yang ada. Teman-teman mereka, bahkan keluarga mereka terputus, saudara. Gak bisa mereka ketemu-temu kumpul, Thanksgiving kumpul gitu ya. Gak bisa. Harus kayak orang COVID, saudara. Harus isolasi mandiri. Dijauhkan, dihindari, diasingkan dari masyarakat. Tempatnya jauh dari kota, jauh dari tempat-tempat banyak orang. Kalau bisa di pinggiran saja kalau nggak ada orang lewat. Saudara, bayangkan orang yang kena penyakit kusta itu begitu menderita secara fisik, ya, begitu sakit secara fisik. Tapi cuma itu, secara psikologis juga menderita, saudara. Bayangin ketemu orang ya, dijauhin, nggak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Keluarganya nggak bisa ketemu. Orangnya sangat terisolasi. Pasti saudara begitu menderita. Nggak bisa bersosial. Saudara, jadi sakitnya itu nggak cuma secara kulitnya saja, saudara ya, tubuhnya saja, tapi juga secara emosional, psikologis, semua di dalam juga begitu sakit, saudara. Nah, saudara, dikatakan pada saat itu ada 10 orang kusta, ya mungkin setelah ya saudara lihat di gambar berikut ini ya, yang ada di sana ya. Sebenarnya saudara, daerah ini adalah daerah yang bahaya, bukan daerah yang contagious ya. Nah, mungkin kayak seperti mungkin saudara tahu ada orang yang kena COVID, kita harus jauh-jauh, jangan sampai kita terkena penyakit ya. Nah, saudara, adalah daerah-daerah yang contagious, yang mungkin menular sekali. Namun saudara, ya dikatakan Tuhan Yesus lewat di sana dan ketemu 10 orang kusta itu. Ya. Lalu orang-orang kusta itu melihat Tuhan Yesus dari jauh. Wah, itu Tuhan Yesus. Betul Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Yang dapat melakukan banyak mujizat. Mereka langsung panggil berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Ya, begitu desperate sekali ya. Karena mereka sakit dan mereka tahu ketemu Tuhan Yesus yang lewat di depan mereka, Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Saudara, lalu Tuhan Yesus tidak langsung berkata seperti ini. Hai kamu, saya akan sembuhkan penyakitmu sekarang. Ya. Nah, saudara, tidak ya. Kalau saudara perhatikan tadi, ya,
Tuhan perintahkan untuk pergi memperlihatkan mereka dirinya itu kepada imam-imam, ya. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa sih harus memperlihatkan kepada imam-imam? Kenapa Tuhan Yesus nggak langsung ngomong, hai orang kusta, kamu langsung sembuh sekarang? Kenapa Tuhan Yesus bilang pergilah memperlihatkan dirinya kepada imam? Apa sih hubungannya? Nah, saudara, ternyata, saudara, di dalam kitab Imamat pasal 13, saudara, ternyata ada peraturan di sana, saudara. Kalau ada mereka, ya, rakyat yang kena satu penyakit yang aneh di kulitnya, gitu ya, dan semakin membesar, mereka itu harus datang kepada imam. Mereka harus tunjukin lukanya, gitu ya, kepada imam, dan imam itu yang menentukan, saudara, apakah ini sakit kusta atau tidak sakit kusta, ya. Jika terbukti bahwa orang ini adalah sakit kusta, saudara, maka mereka itu dinyatakan sebagai orang yang terusir, mereka harus terisolasi, mereka harus dijauhkan, ya. Nggak boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat lainnya, harus tinggal di luar kota. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada 10 orang yang sakit kusta itu, dikatakan pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, bukan? Karena mereka sudah jelas-jelas sedang sakit kusta. Kenapa harus datang ke iman, harus tunjukin bahwa, oh, ini sakit kusta atau tidak? Sudah dapat mengerti ya sekarang? Saudara, tapi kita lihat, mereka tidak menolak, ya, tapi mereka pergi, ya. Mereka pergi ke imam-imam dan menunjukkan kepada imam apakah mereka itu tahir atau mereka sakit kusta. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, mereka langsung taat akan perintah Tuhan. Tuhan bilang pergi, mereka pergi. Ya. Mereka yakin, saudara, percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan penyakitnya. Nah, saudara, kita lihat pada akhirnya, kita mencatat bahwa Tuhan memulihkan penyakit mereka. Ketika mereka dalam perjalanan, belum sampai udah sembuh, saudara ya. Mereka ada sembuh dari penyakitnya, dikatakan sudah tahir. Saudara, penyakit yang selama ini sulit disembuhkan, penyakit yang begitu berbahaya, Tuhan sembuhkan itu dari penyakitnya orang-orang kusta ini, saudara. Coba sekarang, saudara bayangkan, saudara, saat ini, kalau saudara mungkin ada penyakit yang sudah lama sekali, itu mungkin sulit disembuhkan. Sudah berobat sana-sini begitu panjang, ya, namun tidak ada solusinya. Lalu pada suatu waktu ketika saudara cek dokter dan tes, mungkin tes darah, lalu hasilnya ajaibnya begitu mengagetkan bahwa hasilnya semua bagus, semua bersih. Hasilnya tidak ada yang membahayakan. Saudara, saya yakin pada saat itu saudara langsung lompat kegirangan karena saudara sembuh. Saudara, mereka mungkin, saudara, ketika menunjukkan bahwa kepada imam, mungkin mereka tunjukkan bahwa mereka itu sudah sembuh dari penyakit, saudara. Mereka pasti lompat kegirangan, ya. Bayangin, sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Mungkin mereka juga punya keluarga, saudara. Bisa ketemu lagi keluarganya. Bisa mungkin yang punya istri, yang punya suami, ketemu mereka. Yang punya anak bisa dipeluk anaknya. Sebelumnya nggak boleh kontak, nggak boleh bersentuhan. Mungkin mereka juga bisa melakukan aktivitas yang normal lagi, tanpa perlu dijauhin orang. Mau kemana-mana bisa, tidak lagi dijauhin, tidak lagi diisolasi. Saudara bayangin, kesembuhan seperti ini pasti akan membawa sukacita yang besar pada mereka. Sakitnya secara fisik sudah terangkat, dan mereka sudah diterima lagi di komunitasnya. Saudara, saya yakin dari ke-10 orang itu mereka semua senang sekali karena telah sembuh. Namun saudara, begitu ironisnya. Dari ke-10 orang itu, hanya 1 orang doang yang balik kepada Tuhan. 1 dari 10, saudara. Jumlahnya sedikit sekali ya. 1 dari 10, saudara. Dari 100% hanya 10% saja, saudara. Sedikit sekali. Hanya 1 orang ini saja yang memuliakan Tuhan. Hanya 1 orang ini saja yang memuji Tuhan atas kesembuhan yang telah diterima. Hanya 1 orang saja, saudara, yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingat, oh, Tuhan Yesus yang dulu sembuhin saya, yang tadinya sembuhin saya ditemui di tengah jalan itu. Orang ini cari Tuhan Yesus. Mungkin udah sembuhin, udah jalan jauh, tapi dia cari Tuhan Yesus ada di mana. Dia mau ketemu dengan Tuhan Yesus,
dan mau mengucapkan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkan penyakitnya. Maka saudara dikatakan apa? Dia datang samperin Tuhan Yesus, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena imam orang Samaria ini yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersyukur atas setiap berkat Tuhan, Tuhan menyelamatkan tidak saja secara fisiknya, kesembuhannya, namun juga keselamatannya, dan juga karena imannya, saudara. Dia diselamatkan. Saudara, kita lihat orang yang balik dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dikatakan adalah siapa? Orang Samaria. Saudara, orang-orang Samaria adalah orang yang dihina dan direndahkan karena mereka adalah keturunan orang Yahudi yang sudah bercampur darah dengan bangsa lain. Mereka sudah tidak dianggap lagi bersih, saudara. Apalagi, saudara, kalau mereka sudah kena kusta. Sudah kena kusta, lalu orang Samaria, saudara bayangin. Lebih-lebih tidak bersih lagi. Sangat dipandang rendah sekali. Maka dari itu, saudara, Tuhan Yesus berkata, bukankah ada 10 orang yang sembuh? Mana yang 9? Kenapa yang kembali hanya orang Samaria, orang yang asing ini, ya, orang yang asing ini. Saudara, mereka yang lain lupakan Tuhan. Mereka yang juga adalah bangsa Yahudi, yang terpilih itu, yang seharusnya ingat akan Tuhan. Tapi mereka lupa akan Tuhan. Lupa untuk mengucap syukur. Lupa akan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib, saudara. Mereka tadinya desperate sekali cari Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Tuhan, tolong aku. Kasihanilah aku yang seperti ini. Tolong aku, Tuhan. Namun setelah sembuh, begitu cepatnya dilupakan. Dan 9, saudara, dari 10. Mungkin mereka terlalu senang, saudara. Saking senangnya mungkin mereka cari keluarga dulu, ya. Mungkin mereka cari atau melakukan apapun yang dulunya tidak bisa dilakukan. Nah, saudara, sampai senangnya mungkin mereka sampai lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu, dari kisah tentang 10 orang kusta yang sembuh dari penyakit kusta ini, saudara, kita diingatkan betapa pentingnya untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Saudara, jangan sampai kita melupakan atas kebaikannya. Jangan kita lupa akan perbuatannya. Saudara, kita harus seperti ada satu lagu ya, saudara ya. Itu berkat satu persatu. Nah, saudara, kita lihat begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat yang terbesar, saudara ya, sebagai orang percaya yang kita terima adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita juga sama, saudara, terbelenggu di dalam dosa, tidak bisa menyelamatkan diri kita seperti orang kusta. Kita juga seharusnya binasa, kita seharusnya mati. Namun Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita yang berdosa. Kita disucikan, kita diselamatkan, dan kita mendapatkan pengharapan. Belum lagi, saudara, berkat-berkat jasmani atau rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, begitu banyak penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Saudara, mari kita belajar dari orang Samaria ini, saudara, yang mempunyai sikap yang benar. Dia mendapatkan berkat Tuhan, dan dia meresponnya dengan cari Tuhan terlebih dahulu, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara, begitupun juga respon kita kepada Tuhan. Atas setiap berkat Tuhan, mari kita cari Dia. Kita bersyukur memuji Tuhan. Bersyukur atas setiap berkat Tuhan sebab Dia baik. Tapi saudara, mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Kenapa mudahnya? Kita bisa mudahnya mengucapkan 2 kata saja, thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa sulitnya, saudara? Sulitnya adalah kita bisa sering lupa untuk melakukannya. Kita bisa sering lupa untuk akan kebaikan Tuhan. Kita bisa sering lupa untuk mengatakan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Jangan kita lupakan akan perbuatan tangannya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur saat senang, maupun juga saat susah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dalam masa-masa minggu Thanksgiving ini. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan dalam
Kehidupan kami ada perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan kami mau bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu lewat firman Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Biarlah doa yang lahir dari iman, di dalamnya memiliki kuasa untuk mengubahkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur bersama. Mari saudara kita dapat menghitung atas setiap berkat Tuhan dalam pekerjaan saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara, dalam kesehatan saudara, dalam keluarga, relasi kita. Dan juga mungkin ada banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, sepanjang tahun ini dari awal Januari sampai pada November, minggu Thanksgiving ini kita melihat setiap hari, setiap detik Tuhan telah menyertai kita. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan, memuji atas kebaikannya. Tuhan, kami mau memuliakan dan memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau ya Tuhan adalah Allah yang sungguh layak kami puji, Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu atas segala kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan, juga berkat keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami, dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Kau cukupkan makanan yang telah Kau berikan bagi kami, dan juga pekerjaan, dan juga keluarga kami, kesehatan kami. Kami melihat Engkau ada menyertai kami dan tak pernah Engkau melepaskan kami. Walaupun ya Tuhan dalam kehidupan kami terkadang sering lupa untuk mengucap syukur. Terkadang mungkin ada juga pergumulan ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami lupa untuk bersyukur dan kami mungkin sering mengkomplain. Ampunilah kami ya Tuhan, dan Kau boleh menolong kami dan mengajar kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap jemaat dan juga anggota keluarga kita, untuk belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi. Tidak hanya di dalam situasi yang baik, namun juga di dalam situasi yang mungkin sulit sekalipun. Kita doakan agar sungguh kita semua, anggota keluarga kita, jemaat, dapat belajar, dapat melakukan akan hal ini. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga kita ataupun jemaat yang mungkin mereka di dalam pergumulan, dan kita doakan agar sungguh mereka boleh berserah dan beriman kepada Tuhan, senantiasa mencarinya. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah pergumulan yang dihadapi. Kami mau berdoa Tuhan agar mereka dapat belajar untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah setiap kesulitan yang ada ya Tuhan, ingatkan mereka ya Tuhan, ingatkan kami semua agar kami ada Tuhan yang selalu beserta menyertai kami, dan kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan, di tengah segala pergumulan, kesulitan yang mungkin keluarga kami atau jemaat yang hadapi pada saat ini. Kami mau berdoa agar sepenuhnya ya Tuhan, kami dapat berserah kepada Engkau, beriman kepada Engkau sebagai Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami mau serahkan untuk jemaat-Mu, pergumulan yang ada ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat dan juga keluarga yang akan merayakan Thanksgiving di dalam minggu ini. Mungkin ada yang juga merayakan besok, ada juga yang Jumat, Sabtu, ada juga Minggu dalam sepanjang minggu ini, saudara. Kita doakan mereka dapat mengucap syukur atas keluarga yang telah Tuhan berikan. Mereka boleh menikmati dan Tuhan boleh memberkati keluarga yang ada. Saudara, kita juga mau berdoa juga, mungkin ada jemaat yang harus bekerja, mungkin ada juga mereka yang tidak mendapatkan libur atau cuti, mereka harus sibuk bekerja di tengah Thanksgiving ini. Saudara, kita doakan Tuhan terus boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk anggota keluarga ya Tuhan, dalam mereka merayakan Thanksgiving minggu ini. Kau berkati untuk setiap keluarga-keluarga, agar mereka boleh mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan keluarga. Kami mau berdoa di dalam mereka juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang harus bekerja juga di tengah-tengah Thanksgiving ini. Kau boleh memberkati mereka, memberikan kelancaran di dalam pekerjaan mereka, berikan kekuatan, pelindungan, dan juga kesehatan baik bagi mereka ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu, Kau boleh memberkati mereka satu persatu.
Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk pelayanan gereja, untuk hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Kita doakan untuk Ibu Yung Yung di dalam persiapannya. Kita doakan juga untuk penginjil Samuel Tande yang melayani di dalam bahasa Inggris, kebaktian bahasa Inggris, dan juga ada guru-guru sekolah minggu. Saudara, kita doakan untuk setiap minggunya kebaktian-kebaktian yang ada, dari kebaktian bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Sunday School, dan juga jemaatnya agar sungguh boleh bertumbuh, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kita juga tidak lupa bagi mereka yang melayani, ya, ada yang melayani sebagai tim musik, ada sebagai audio visual, ada juga yang sebagai worship leader, sebagai song leader, usher, dan juga lain-lain yang melayani. Kita doakan Tuhan boleh memberkati mereka boleh setia melayani Tuhan, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Ibu Yung Yung ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, Kau boleh memberkati hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala persiapan firman Tuhan pada minggu ini, dan juga untuk penginjil Samuel Tande juga ya Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu. Kau berkati mereka ya Tuhan, agar sungguh lewat firman Tuhan, boleh berbicara kepada mereka, dan mereka boleh diberkati lewat firman-Mu, dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kau pakai Tuhan setiap lidah dan juga mulut mereka, boleh memberitakan akan firman-Mu. Dan kami mau serahkan untuk kesehatan mereka, Kau boleh menjaga mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bagi mereka yang melayani di dalam minggu ini. Kami mau serahkan juga untuk tim musik, audio visual, worship leader, song leader, usher, dan juga semua segenap pengurus tim kerja hamba Tuhan yang melayani. Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Mereka boleh setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati gereja-Mu, berkati gereja ICLE. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak lupa kita doakan untuk pelayanan gereja khususnya pada hari Sabtu ini di dalam acara Thanksgiving. Saudara, kita doakan agar sungguh semua boleh berjalan dengan baik dari pagi ya sampai jam 5 sore. Kita doakan untuk pembicara, untuk setiap acara yang ada, bagi mereka yang memberikan kesaksian, untuk setiap mereka yang melayani, untuk panitia, jalani acara, yang perlu disiapkan, ada hal-hal detail yang perlu disiapkan. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong semuanya, agar semua boleh berjalan dengan baik. Doakan jemaat yang hadir, agar Tuhan boleh memberkati, dan mereka boleh menikmati waktu ini bersama dengan keluarga Tuhan. Mari saudara kita dukung doa untuk acara Thanksgiving pada hari Sabtu ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan acara Thanksgiving pada hari Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan di dalam setiap jalannya acara yang ada, dalam hal-hal detail yang perlu dipersiapkan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan semua, khususnya bagi pembicara, agar Kau boleh memakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan, berbicara kepada setiap jemaat-Mu di dalam minggu Thanksgiving ini. Dan kami mau berdoa juga untuk setiap pelayan dan juga panitia yang melayani semua. Kau boleh memberkati mereka, berikan kesehatan yang baik ya Tuhan, dan Kau boleh memberkati setiap mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang akan hadir di tempat ini. Mungkin dari mereka ada perjalanan yang begitu jauh, Kau sertai jemaat-Mu di dalam mereka harus travel, pergi dan juga pulang. Kau boleh sertai mereka ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka sehingga mereka boleh sampai dengan selamat, dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati persekutuan Tuhan yang hangat ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam acara ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk keamanan di Amerika menjelang Thanksgiving, agar sungguh adanya kedamaian, tidak ada kejahatan atau mungkin kriminal, hal-hal yang terjadi. Saudara, kita doakan terus untuk kesejahteraan rakyat, yang bagi kita juga semua yang tinggal di Amerika ini, di tengah segala pergumulan ekonomi dan inflasi yang ada, kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, campur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi minggu ini, di mana banyak rakyat
dan kami semua yang akan merayakan Thanksgiving. Kami mau serahkan untuk keamanan tempat ini, kau boleh menjaga sehingga boleh melindungi dari segala mara bahaya yang ada bagi dalam rakyat di Amerika ini. Jauhkan dari segala kejahatan dan juga kriminal yang ada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesejahteraan rakyat di Amerika di tengah segala pergumulan, tantangan yang dihadapi, ekonomi, politik, inflasi yang ada. Tuhan, kau boleh menolong campur tangan. Berdoa bagi para pemimpin yang ada, presiden, kau boleh memakai mereka dengan baik sehingga boleh menjadi hal-hal dampak yang baik bagi masyarakat. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk Indonesia. Saudara, terjadi gempa bumi, saudara, di Cianjur, di Indonesia, saudara, yang dirasakan cukup banyak sekali. Dan saudara, kalau melihat gambar-gambar di belakang ini, ada banyak sekali kerusakan yang terjadi, ada banyak sekali korban-korban, ratusan korban yang telah meninggal dunia. Saudara, kita doakan bagi mereka yang telah berduka atas keluarga-keluarga korban yang telah dipanggil Tuhan. Kita doakan agar Tuhan boleh menghibur, menolong di tengah situasi yang begitu sulit seperti ini. Kita doakan pemerintah, doakan para petugas, mereka yang masih mencari para korban, mereka yang mungkin masih mencari di dalam runtuhan, saudara. Kita doakan bagi para petugas di rumah sakit, mereka dokter, nurse, dan juga bantuan-bantuan bagi mereka yang telah kehilangan rumah, tempat tinggal, mungkin belum ada makanan, minuman. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong mereka di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kita dukung Indonesia, khususnya di daerah-daerah Cianjur, dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan bagi Indonesia ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi di daerah Cianjur, bagi mereka yang terkena musibah bencana gempa bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh menolong bagi mereka, menghibur bagi mereka yang berduka cita. Kau boleh menyertai mereka di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi ini. Mungkin banyak dari mereka telah kehilangan segala sesuatunya, anggota keluarga mereka, tempat tinggal mereka, harta mereka. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, menyertai mereka. Kau berkati juga Tuhan bagi para pemerintah di tengah adanya bencana ini, boleh memakai mereka. Para petugas yang mencari korban-korban lainnya, Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Pihak rumah sakit, dokter, nurse, Kau boleh memakai mereka. Bantuan-bantuan juga yang sedang ada ya Tuhan, kiranya Kau boleh mensuplai semuanya sehingga semua tersedia dengan baik bagi rakyat yang memerlukan. Kami mau serahkan Indonesia semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita serahkan kesulitan, pergumulan, dan tangan-tangan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan saudara, kita mau terus belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada dan Engkau menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Kami mau serahkan semuanya kepadamu dan ajar kami untuk selalu berharap penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Biarlah pujian ini dapat meneguhkan kita untuk tetap percaya sampai pada waktunya Tuhan kita memberikan kepada kita kelegaan dari pencobaan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh sejenak.
Baik, Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini, wah, tambah terasa sudah Thanksgiving, Saudara. Saudara, mari kita dapat datang, Saudara, jam 9.30 di Marina Park. Saudara, tempatnya Saudara di sini, Saudara, di Marina Park Community Center. Ya, Saudara, nanti GPS location, Saudara, saya akan kasih di dalam grup, Saudara hanya tinggal klik saja. Ada acara fellowship, sharing, testimoni, Saudara akan disediakan lunch dan juga snacks, ada morning coffee, Saudara, ada games, dan juga Saudara dapat membawa anak juga cucu Saudara ya untuk ikut di dalam acara ini. Saudara, berikut ini adalah tentang parkir, hanya reminder saja bahwa setelah Saudara masuk Saudara dan Saudara tempat parkir itu nanti sudah akan ditulis Saudara ya, signboardnya ada khusus untuk ICLA. Dan Saudara hanya 35 parking spot saja yang disediakan. Namun jika Saudara sudah penuh yang di sebelah kanan, Saudara dapat parkir di sebelah kiri, ya Saudara ya. Saudara di sana perlu bayar terlebih dahulu, tolong Saudara bayar terlebih dahulu, lalu nanti akan di-reimburse oleh gereja. Bagi Saudara yang mungkin punya handicap, ya Saudara dapat parkir persis di depan gedungnya. Nah, Saudara tidak sulit, Saudara, bagi Saudara yang mungkin kesulitan untuk berjalan, ada lift disediakan di sana. Saudara dapat langsung masuk ke gedung tersebut, dan Saudara dapat parkir di bagian handicap. Saudara, tempatnya Saudara ketika Saudara jalan ya melihat kedua gedung ini, Saudara ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah namanya event room, nanti Saudara di lantai 2. Ya, jadi Saudara ke sebelah kiri yang lantai 2, yaitu adalah tempat di mana kita akan berkumpul. Nah, juga nanti Saudara ada juga bagian Sunday School, jadinya di lantai 2 ya Saudara ya, di bagian lantai 2 tapi gedungnya di sebelah kanan. Saudara tidak perlu khawatir, nanti ada signboard yang akan ditulis, Saudara tinggal datang saja, nanti juga ada beberapa orang yang akan menyambut Saudara. Baik Saudara, sampai ketemu pada hari Sabtu, jam 9.30 di Marina Park, Newport Beach. Saudara, Tuhan boleh memberkati dan Happy Thanksgiving. Care group kalau buat saya itu seperti makanan yang kelihatannya tidak enak, tapi sesudah dimakan ternyata kok enak. Seperti rawon gitu ya. Rawon itu kan warnanya hitam, jadi kalau dilihat, waduh, sepertinya nggak enak. Tapi sesudah dimakan, wow, kok suka dan mungkin menjadi makanan favorit kita semua juga gitu ya. Jadi care group tuh juga seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi seakan-akan kita tidak minat atau tidak memerlukannya atau nggak merasa itu sesuatu yang kita butuhkan. Tapi sesudah kita masuk ke dalam, wow, ternyata ini adalah sesuatu yang saya butuhkan dan disitulah saya bisa bertumbuh di dalam tubuh Kristus ya, bersama saudara-saudara seiman yang lainnya juga. Kenapa saya ikut care group? Karena care group satu-satunya tempat yang kita bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Dan kenapa saya mau mengikuti care group? Karena care group di mana saat kita lemah, teman-teman kita saling mendukung kita, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Saya pertama sih saya nggak mau takut juga ikut nggak tahu ngapain gitu ya. Tapi sejak ikut saya ngerasa tiap minggu saya improve, learn more about God. So tahu sometimes kita ada question kenapa gini, tapi di care group Ibu help kita banyak jelasin lebih mengenal Tuhan. Gitu. Iya. Dulu saya juga tidak begitu minat dengan ikutan care group, tapi sesudah saya ikut care group itu justru kalau kita nggak ikut sekali atau 2 kali tuh ada sesuatu yang missing. Jadi value dan benefit care group itu semakin jelas semakin kita mengikutinya. Jadi care group itu sesuatu yang bukan hanya di mana tempat kita saling didoakan dan bisa sharing, tapi juga kita bisa menganalisa diri kita sendiri dari kehidupan rohani kita ya, apa yang kita perlu, apa tujuan kita di dunia ini gitu sebagai pengikut-pengikut Kristus, khususnya dengan pelajaran-pelajaran yang kita diskusikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali memberikan challenge ya kepada kita untuk berpikir kenapa kita begini atau begitu dan apa yang kita perlu rubah. Jadi bukan hanya saja kita mendapatkan sesuatu spiritually, tapi kita juga ditegur juga gitu untuk hal-hal yang kita perlu perbaiki dalam hidup ini. Dan di samping itu juga kita sangat senang gitu kalau kita lihat teman-teman saudara-saudara seiman kita juga ikut bertumbuh ya.
Jadi pertumbuhannya bukan hanya kita sendiri, buat kita sendiri saja, tapi juga buat orang lain. Kalau kita melihat saudara yang lain bertumbuh, kita juga ikut senang. Aku ikut care group karena kamu boleh belajar firman lebih tekun lagi, boleh sharing, banyak berkat. Kita seneng kalau sampai nggak ada karena sesuatu kita kehilangan. Jadi bisa sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan juga. Keuntungan kita ikut care group adalah yang perlu didukung dalam doa, kita bisa minta dukungan doa dalam lingkup yang kecil ini, saling mendoakan. Dan juga kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kalau kita di gereja kita kan cuma bisa mendengarkan satu pihak aja, si pendeta ngomong ke kita pengkhotbah, dan kita cuma oh iya udah dasit, kita nggak bisa nanya ada apa, kita nggak bisa nanya setelah kebaktian selesai. Tapi kan kadang-kadang masing-masing sibuk, masing-masing juga mau ketemu teman, mau ini mau itu, banyak sekali urusannya. Tapi kalau di care group itu ada waktunya kita saling membahas bersama, terus kita juga bisa sama-sama ditanya apa yang kamu rasakan dari pembacaan dan firman Tuhan yang dibahas ini, terus kita share apa pengalaman kita semuanya, jadi bisa saling menguatkan. I joined care group because it keeps me in touch with everybody, so we are not isolated to ourselves. We have like a community, we could touch base with each other, especially during COVID. When we started during COVID, we were quarantined and lonely, so joining the care group kind of gave us like a sense of community that we could touch base on each other and keep in touch with each other's daily life. Even we see each other at church, it's different compared to when we talk to each other during care group. So that's why I joined care group and that's why I continue going. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut, saya himbau untuk mencoba dan dapat ikut menikmati juga persekutuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum mengikuti care group bisa mencari teman. Selain kita ke gereja, kita juga perlu persekutuan yang kecil-kecil seperti ini. Teman-teman kalau ada yang mau ikut, coba aja ikut gitu. Ikut sharing, kalau yang belum ikut sharing, ayo join. Tuhan berkati. Ayo gabung ikut care group.